Ya, kita kembali lagi ya wanita-wanita cantik, keren banget lah. Pokoknya ya enak ya kalau ikut Tuhan tuh kita banyak belajar tentang apa yang harus kita lakukan ya dan bagaimana untuk mengubah kehidupan kita. Itu bedanya kalau kita ikut Tuhan Yesus ya. Ada masalah, Tuhan berikan solusi ya. Ada punya karakter tidak baik, Tuhan berikan jalan keluar untuk memperbaiki. Makanya ibu-ibu, wanita-wanita cantik, jangan pernah kita hanya belajar dengan pola pikir kita sendiri. Minta pola pikir Kristus, maka kita akan jadi pribadi yang luar biasa ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau kita masih memiliki roh Tuhan, ada banyak perkara-perkara mustahil bisa kita lakukan. Pertama tadi dikatakan adalah apa? Ada damai sejahtera, betul ya. Nah yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Dikatakan bahwa kita tidak tinggal dalam ketakutan. Karena di akhir zaman ini ketakutan menjadi virus nomor 1 yang melanda hampir banyak orang-orang Kristen ya. Takut ini, takut ini, takut ini. Dan yang ketiga tadi ada penguasaan diri ya. Tertib, roh Tuhan itu tertib. Zaman akhir ini kalau kita lihat, wah itu gampang sekali meledak di mana-mana, betul. Bahkan negara-negara, bangsa-bangsa sekarang terjadi perang di mana-mana. Karena apa? Karena kurangnya penguasaan diri. Tapi kalau kita punya roh Tuhan, kita ada penguasaan diri yang betul-betul mantap. Sehingga membuat kita tidak gampang terpancing dengan suasana ya. Itu yang ketiga. Nah tadi dikatakan yang berikutnya lagi tadi tentang hikmat marifat daripada Tuhan. Dan ingat ya, dikatakan Firaun, notabene-nya orang yang tidak tahu tentang Yesus, dia saja bisa melihat ada roh Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Coba kita buka Kejadian 47 ayat 37 sampai 41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ayat 40, bonus orang yang punya roh Allah. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Dan hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ini hal yang mustahil loh. Kenapa? Waktu kita punya roh Tuhan ada hikmat dalam perkataan kita. Makanya semua bisa mengalami perkara besar. Yang berikutnya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini jelas. Kalau kita punya roh Tuhan, kita akan mempunyai roh penolong. Orang yang punya roh penolong pasti suka menolong, very simple. Jadi kalau kita cuek, nggak peduli, mikirkan diri sendiri, yakin kita masih punya roh Tuhan. Karena orang yang punya roh Tuhan itu suka menolong, ya, suka berbuat baik. Apa yang bisa aku lakukan? What can I do for you? Itu pasti menjadi kata-kata tipikal daripada orang yang punya roh Tuhan. Nggak hanya mikirkan diri sendirinya saja, tidak akan menjadi pribadi yang egois, betul? Kalau kita lihat bagaimana seorang Abraham, kenapa Abraham diberkati Tuhan luar biasa? Dia pribadi yang sangat peduli loh. Dia bukan pendeta, jelas bukan pendeta. Dia pengusaha ternak, betul? Artinya orang yang di marketplace. Tapi dia sangat-sangat peduli dengan sesama. Keluarganya cuma ada 6, Lot, istrinya, 2 anaknya, 2 menantunya, betul? Tapi dia sampai berdoa, bergumul untuk 50 orang di Sodom. Yang notabene-nya 44 bukan saudaranya loh. Waktu nggak ada 50, dia bilang sama Tuhan 40. Waktu nggak ada 30, 20, sampai terakhir 10. Dia sangat peduli. Kok kenapa seorang Abraham sangat peduli? Ya, jawabannya sederhana, karena dia punya roh penolong dalam hidupnya. Seorang yang punya roh penolong nggak bisa tutup mata tuh kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kita wanita-wanita? Siapa yang pertama kita tolong? Jelas, suami kita. Jangan anggap waktu suamimu jatuh itu bukan urusan saya, Bu Indri. Kita wajib menolong suami kita, minimal kita kasih support buat suami kita. Pak, kamu pasti bisa, it's okay. Kalau kita gagal, kita mulai lagi dari bawah. Itu penolong yang baik. Kenapa seorang istri bisa sangat begitu menolong suaminya? Karena dia punya roh Tuhan dalam hidupnya. Tapi istri yang cuek, yang gak mau tahu, emang gue pikirin. Yakin walaupun kita sudah pelayanan sampai bertahun-tahun, yakin walaupun kita sibuk dengan kegiatan rohani kita punya roh Tuhan. Karena orang yang punya roh Tuhan itu suka menolong. Itu nggak bisa tutup mata untuk melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari tolong keluarga kita, tolong anak kita ya. Karena anak-anak juga perlu ditolong. Mungkin mereka dalam keadaan tidak happy di sekolahnya. Jangan kita bilang, mama kan sudah kasih sekolah yang terbaik. Betul, sekolah terbaik, sekolah mahal itu baik. Tapi bagaimana dengan dia dengan teman-temannya? Waktu dia merasa sendiri, tidak ada temannya. Di sana seorang istri, seorang mama menolong anak-anaknya. Itu mama yang punya roh penolong dalam hidupnya. Itu mama yang punya roh kudus, roh Allah dalam hidupnya ya. Yang kelima sekarang kita lihat 1 Samuel 17 ayat kelima. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini ciri khas daripada orang yang punya roh Allah.
Padahal kalau dipikir-pikir Daud itu bekerja untuk memegang perisai daripada Raja Saul. Intinya posisinya udah tinggi dong, betul? Nggak level dong kalau dia masih menggembalakan domba, betul? Banyak orang yang lupa kacang sama kulit. Waktu dulu masih belum apa-apa dia lakukan perkara kecil mau. Tapi sudah dipromosikan besar, lupa dengan asal mulanya dia. Nah ini nggak mungkin orang yang punya roh Tuhan. Kalau orang punya roh Tuhan itu setia dengan perkara kecil seperti seorang Daud. Tetap dia gembalakan 2-3 kambingnya walaupun notabene-nya dia sudah diangkat menjadi orang kepercayaan Saul. Dan itu yang membuat Tuhan tertarik memilih Daud untuk menjadi Raja Israel kedua. Karena Tuhan suka melihat pribadi-pribadi yang setia dengan perkara yang kecil. Karena waktu kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar, betul ya? Jangan pikir waktu kita melakukan pekerjaan atau pelayanan mungkin di gereja itu hal kecil seperti ngatur kursi atau mungkin ganti tisu di kamar mandi. Itu bukan kecil loh, itu Tuhan perhitungkan. Manusia bisa nggak melihat, jemaat bisa nggak melihat, gembala kita bisa nggak melihat. Tapi Tuhan melihat karena Tuhan suka dengan pribadi-pribadi yang setia dengan perkara kecil. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali pelayanan itu di penjara ya. Banyak orang bilang, Ibu Indri apa lagi nih pelayanan di penjara, dan saya bukan berkhotbah, saya main tamborin di sana. Saya main tamborin hanya untuk dampingin waktu lagu-lagu dinyanyikan. Semua orang bilang bodoh, ya nggak level. Apalagi dengan lihat sekolah saya mungkin yang agak cukup tinggi. Tapi saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan percayakan saya untuk pelayanan di tempat yang tidak diperhitungkan oleh dunia, saya tidak peduli. Yang penting saya mau apa kata Tuhan. Dunia menilai dengan cara yang berbeda dengan Tuhan. Dunia melihat yang besar baru keren. Tapi Tuhan melihat siapa setiap perkara kecil itu yang keren. Karena Tuhan akan berikan perkara besar. Dan Daud dipercayakan bukan hanya 2-3 kambing lagi. Tapi satu bangsa besar menjadi rakyatnya. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Koreksi diri kita. Wanita, perkara kecil mungkin menurut dunia adalah keluarga kita. Siapa bilang itu perkara kecil? Karena Tuhan lahir melalui keluarga. Dan waktu ada keluarga kekurangan anggur manis, Tuhan turun tangan walaupun jadwalnya belum waktu itu. Dia katakan belum waktuku ibu. Tapi waktu dia lihat anggur manis kurang dalam keluarga, Tuhan turun tangan langsung, dan mujizat pertama itu dalam keluarga. Artinya keluarga itu bukan perkara kecil. Jangan kita bangga dengan pelayanan kita di luar sana yang hebat. Bagaimana dengan our family? Saya pernah jatuh di sana dulu. Saya pikir pelayanan di luar itu segala-galanya. Akhirnya aku disadarkan Tuhan. Dan sekarang sesudah saya bertanggung jawab dan memelihara keluargaku dengan baik, Tuhan kasih tuh bonus yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Wanita, hari ini mari kita periksa kehidupan kita. Karena ternyata untuk memiliki roh Allah, salah satu buktinya adalah bertanggung jawab untuk perkara-perkara kecil yang mungkin masih Tuhan percayakan untuk kita saat itu. Mungkin hanya penerima tamu, mungkin hanya cuma untuk mengatur kursi, mungkin dalam kantor pun engkau mungkin hanya cuma seperti orang-orang yang tidak diperhitungkan. It's okay, lakukan itu untuk Tuhan, maka bonus akan kita terima daripada Tuhan. Ya, jadi luar biasa pada hari ini kita belajar tentang banyak hal, bahwa bagaimana kalau kita hidup dalam keadaan memiliki roh Allah, begitu banyak bonus yang Tuhan akan berikan. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari introspeksi. Pertama, tidak penuh dengan ketakutan lagi, ada penguasaan diri, penuh dengan hikmat, marifat. Dan yang berikutnya tadi dikatakan adalah apa? Dikatakan tadi yang berikutnya adalah kita punya rasa peduli. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Mari kita koreksi, wanita-wanita masih still have chance. Masih ada kesempatan untuk kita berubah. Karena dulu juga Ibu Indri sama sekali tidak pernah menganggap roh Tuhan itu penting dalam hidup saya. Tapi waktu saya bertobat, saya bilang Tuhan ternyata yang membuat aku bisa tetap permanen untuk dalam pertobatan. Bukan karena kuat gagah kita loh ternyata. Tapi waktu kita pelihara roh penolong dalam hidup kita. Tetap kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Makanya banyak hal-hal yang spektakuler, yang mustahil. Itu bisa kita alami dalam hidup kita. Hikmat itu perkara yang mustahil di zaman akhir ini. Karena sekarang banyak orang yang salah dalam mengambil satu perkataan, salah dalam bertindak. Tapi hikmat itu diberikan bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan sendiri yang berikan. Dan yang berikutnya tadi dikatakan adalah apa? Suka menolong orang lain. Di zaman akhir ini orang egois, dikatakan kasih semakin dingin. Untuk peduli dengan sesama, boro-boro Bu Indri, makan aja nggak cukup, uang belanja aja kurang, bagaimana saya mau peduli dengan orang lain? Tapi kalau kita punya roh Tuhan, bisa tuh kita peduli. Dan itu yang membedakannya. Makanya hari ini mari ya, dikatakan tadi ada 5 poin. Dan kita akan teruskan lagi nanti dengan 2 poin berikutnya. Untuk kita betul-betul bisa membuktikan bahwa ternyata memiliki roh Allah itu keren banget. Dan ini yang ditangkap oleh seorang Daud.
Ini yang ditangkap oleh seorang Maria. Maria bukan hamba Tuhan besar, Maria bukan gembala besar, Maria perempuan biasa, tapi dia tangkap waktu dia punya roh Tuhan, segala perkara bisa dia lakukan, bahkan yang mustahil sekalipun bisa dialami oleh Maria. Kita akan teruskan lagi ya.